sudah ada jawabannya, tapi kita utek-utek aja dulu Bapak Ibu ya. Jadi nanti ceritanya kan tadi itu di sini dia ini kan jenisnya gelas ukur ya, gelas ukurnya 600 ml. Kemudian di sini ada baloknya. Nah, di balok ini nanti ada ditambahkan logam. Nah, nanti logamnya ini di sinilah kita angkat di sini. Jelek-jelek sedikit Bapak Ibu ya. Nah, ini logamnya itu masanya itu 200, volumenya 100. Nah, kalau seperti itu, kalau kita jadi prinsipnya hukum apa Archimedes. Kalau kita bahasa Inggrisnya prinsip Archimedes principle ya. Prinsip Archimedes, prinsip Archimedes. Itu benda itu akan mengalami gaya ke atas. Yang mana gaya ke atas itu sebanding dengan volume benda yang dipindah. Volume benda maaf. Volume apa? Volume fluida yang dipindah. Nah, akhirnya kalau begitu, akhirnya timbul FA sama dengan Rho GP. Ini yang kita pakai Bapak Ibu ya. Nah, sampai di sini ini gambaran mengenai fluida. Terus kemudian kita masukkan seperti Rho GP, ini miliknya fluida tadi, gaya ke atasnya. Bentar, ini kok posisinya nggak enak ya. Posisinya nggak datar ya. Baik, terus lanjut. Berarti nanti kita masukkan Rho fluida, kemudian G, kemudian V, itu sebanding dengan desakan beratnya si ini. Ya, beratnya si koin ya. Yes. Udah nggak apa ya. Membesar dulu. Oke, berarti ini Rho F G V sama dengan M kali G, miliknya si koin. Ya, G-nya kita coret, ketemu Rho F kali P sama dengan ini P dalam dalam arti delta V Bapak Ibu ya, sama dengan M. Berarti sama dengan delta V-nya, penambah delta V. Ya, kita ini sebenarnya FP ya, boleh sih. P, tapi kita 1 gram per minum. ya. Berarti satu sama dengan 200 ml. Berarti 200 2000 ini. Bentar. 200. 200 sama ketik ya. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi dia nambahnya 200. Kalau awal skala ya, kita bicara skala ini. Skala awalnya 200. Berarti kalau nambah 200 berarti kisaran misalkan kita anggap sekian. Berarti dia menjadi 800. Oke, saya kira begitu Bapak Ibu. Ada pertanyaan sampai sejauh ini? Atau ada yang beda pendapat? Boleh. Terus dan saya hapus tadi ya. Nanti kalau begitu cari-cari nanti saya kasihkan, boleh kita kontrol itu boleh. Ke Bu Erna juga boleh. Ini teman saya Bu Erna, ini teman apa? Kita satu angkatan Bu Erna dulu ya. Oke, Mana Bu Pak. Erna ini? Di belakang Pak saya. Ya, ini offering C sama offering C. Beliau ini lebih pintar daripada saya ini. Alah. Oke. Baik. Gitu Bapak Ibu ya. Untuk yang nomor 1. Monggo kalau ada yang berbeda pendapat. Kalau tidak ada kita lanjut nomor 2. Kalau tidak ada. Lanjut Pak. Oke. Daripada lama-lama Bu ya. Lanjut pokoknya. Pak Roy diam aja nih, nggak ada kameranya ini Pak Roy ya. Biasanya saya dulu lama dengan Pak Roy ini. Dia sudah
pindah kelas ini. Baiklah, kita ke nomor 2. Nomor 2 ini Bapak Ibu, jawabannya 4, yaitu nah, Oke. di sini ini kalau ini yang perlu diingat, itu benda itu tekanannya sama jika tingginya sama Bapak Ibu, posisinya sama, kedalamannya sama. Di sini ada beberapa titik, semuanya dibuat sama soal ya. Nomor 4, 3, 2, 1. Oke. Yang kita bahas ini fluida ya. Fluida air cairan namanya cerita. Nah, ini kira-kira jawabannya yang mana nih? 1 dengan 4 atau 4, 3, 4, 2, 4, 1, 2, 3, 4. Apa kita ngikuti aja lah si kunci ini 4 gitu. 1 dan 4, Pak. 1 dan 4. Oke. 4 saja. Yang ada 2 orang ya. Ada lagi apa Pak? 4 saja, karena kalau 1 itu nanti kan beda tekanan udaranya. Oke, tekanan udaranya ya. Karena kondisinya berbeda udara ya. Nah, kalau yang 4 saja. Jadi ini memang beda model. Di sini ini ada apa? Ini udara Bapak Ibu. Ini udara. Dan udaranya tinggal sekian ini. Nah, ini beda konsepnya. Kalau ini kan kita nganggapnya tekanan di air ya. Karena di air itu akan nilainya sama jika fluidanya tingginya sama. Jika ketinggiannya Ini, sama. ya, kalau beda seperti ini tidak sama. Ini juga beda udara sama air. Nah, ini udara sama udara juga bisa berbeda karena ketinggian kolomnya juga berbeda ya. Nah, ini kan tekanan hidrostatis namanya ya. Itu jadi fungsinya itu berfungsi di apa? Di tekanan air yang diam, fluida yang diam. Hidrostatik. Nah, itu pH sama dengan tuh. Oke, Nah, ya, hanya ini kedalaman Bapak Ibu. pH 1 sama dengan pH 2. H1 itu sama dengan H2. Atau dia posisinya sama ya. Oke, sampai di sini. Jadi kalau dia sama-sama jenisnya sama, dia posisinya sama, berarti kita anggap dia memiliki tekanan sama. Oke, sampai di sini ada yang beda pendapat Bapak Ibu? Lanjut, Pak. Oke. Baik, kita lanjut. Paling besar. Sekarang kita nomor 3. Ini ada 3 benda. Jadi ada pada suatu benda ketika dimasukkan ke dalam 3 zat cair yang berbeda, tunjukkan pada gambar cairan 1, cairan 2, cairan 3. Ini tidak ada keterangan bendanya sama ya. Terus cairannya apakah ada keterangan benda sama? Tidak ada ya? Tidak ada. Tidak ada, Pak. Posisi Cairannya. sebuah benda apa enggak bendanya sama, Pak? Sebuah benda. Posisi suatu benda ketika dimasukkan dalam zat 3 cairan yang berbeda, tunjukkan pada gambar. Oh, bendanya sama, cairannya beda Bendanya gitu ya? sama, cairannya berbeda. Oke, betul. Cairan bendanya sama, cairannya berbeda. Kemudian terjadi seperti itu. Maka perbandingannya yang benar yang mana kira-kira? Apakah kita yakin kunjungan betul ini? Tidak. Nah, yang mana yang betul berarti? Ya, cairan nanti. Mana yang betul kira-kira Bapak Ibu? Gaya angkat 1 lebih Gaya besar. angkat itu Archimedes ya. SA tadi gaya angkat itu. RUGB. RUGB betul. Yang perlu Berarti diingat, runya yang paling besar itu adalah yang cairan 1. yang paling besar? Yang paling besar cairan 1, cairan 2. Kemudian cairan 3 yang paling kecil. Runya. Dan 3 paling kecil. Iya. Berarti ini kan berarti F
sama dengan W ya. Ini juga sama, F sama dengan W. W. F ke atas sama dengan W benda. Nah, kalau yang ini, yang ketiga, ini ada gaya ke atas. Ada Kelihatan gaya Bapak Ibu ya, normal tulisan gitu. saya ya. Ada gaya normal. Terus kemudian ada W. Berarti di sini kan pecah ini. Berarti W itu sama dengan FA plus N. Plus Sementara N ini kan gaya normal. iya. Sementara ini bendanya kan sama tadi. Ya. Berarti dengan otomatis mana yang paling kecil? F3. 3. Ya, seharusnya begitu. Iya, sorry, ini kita kasih simbolnya 1, 2, N. Berarti kalau begitu lebih cenderung ini, iya. Betul begitu Bapak Ibu ya. Berarti Yang D, F1 Pak. sama dengan F2, dia lebih besar daripada F3. Kita simpan saja dulu jawabannya. Begitu Bapak Ibu ya. Baik, jawabannya saya cenderung ke yang D. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang cenderung ke E? Bukan yang A ya, Pak? Bukannya A ya? Oke. Kenapa yang A? Kenapa yang A Bapak Ibu? Ibu ya? Suaranya kemana? Masa jenisnya itu yang F1 itu dia kan bisa mengangkat benda, berarti masa jenisnya lebih besar. Ya, masa jenisnya fokusnya ya. Oke. Masa jenis urutannya karena bendanya dianggap sama ya Pak. Jadi urutannya F1, F2, F3. Jadi paling besar itu dari F1. Paling besar F1 ya. Karena dia karena F1-nya bagaimana tuh? Bendanya mengapung. Masa jenisnya paling tinggi. Jadi mengapung. Yang di tengah itu masa jenisnya dia melayang. Ya. Mengapung, yang tenggelam. Jadi dilihatnya dari masa jenisnya Pak. Jadi urutannya nomor 1 itu masa jenisnya lebih besar, kemudian nomor 2, nomor 3. Kalau begitu itu nanti Bapak, apa itu jenis bendanya beda lagi karena masa jenisnya berbeda. Betul. Itu bendanya sama, cairnya beda. Betul. Yang beda zat cairnya. Yang beda zat cairnya, bendanya sama. Sementara konsepnya kan F itu sama dengan W, Bapak Ibu. Sama dengan W ya. Saya mengasumsikan, maaf Pak. Oke, monggo. Saya menganalogikan seperti ini Pak, ketika telur dimasukkan ke dalam gelas yang berisi garam, nah semakin banyak konsentrasi garamnya, itu kan benda semakin ke atas gitu Pak. Ya. Jadi kalau masa jenisnya paling lebih besar itu berarti dia akan mengapung, melayang, tenggelam. Itu tergantung dari kadar masa jenisnya, dari masa jenis zat cairnya Pak. Oke, baik. Bentar ya. Saya tak nyoba masuk di Google Meet lagi. Kayaknya susah ya kayak masuk Google Meet sekarang ini ya. Kepada tenang. Oke. Sebentar Bapak Ibu. Biar saya ketahuan siapa yang berbicara ya. Nah, apakah saya double Bapak ini? Oh, benar. Halo, Teh? Double enggak ya? Oke. Tidak double ya suaranya ya. Oke. Tidak, Pak. Aman. Oke, baik. Kita lanjut. Nah, ini kan saya tahu yang bicara begini misalkan tidak kelihatan sama sekali. Oke, baiklah. Jadi memang sih kalau gaya itu Rho G P Bapak Ibu ya.
Nah, ini memang tadi ru-nya beda, ru 1, ru 2, ru 3. Akibatnya berarti ya, akibatnya dia itu akhirnya mengalami peristiwa yang berbeda. Satunya melayang, terapung, yang ini melayang, yang ini tenggelam. Nah, masalahnya satu, sekarang yang dibicarakan cuma F kan, begitu Bapak Ibu ya. Bukan ru-nya kan, yang dibicarakan F-nya. Kalau ru-nya itu ngefeknya ke arah posisi dia naik turunnya Bapak Ibu. Kalau dia ru sifrida, ru frida lebih besar daripada ru benda, maka dia akan melayang. Kalau ya, kalau dia ru benda itu lebih besar daripada ru frida. Tenggelam. Nah, kalau dia sama, berarti dia akan Melayang. Nah, itu sih konsep dasarnya. Tapi yang kita bicarakan sekarang kan F. Nah, F itu sama dengan W. Kalau dia posisi 1 dan posisi 2. Sementara W-nya kan sama semua ini. W1, W di sini. W2 yang di sini. Kan W-nya sama nih karena bendanya sama. Yang dimana W sama dengan M kali G. Gitu ya. Jadi W-nya benda si A ini, si 1 ini, di posisi cairan 1, di posisi cairan 2, di posisi cairan 3, jadi W-nya akan tetap selalu, selama masanya tetap dan gravitasinya tetap. Selama dua ini tetap, maka W-nya akan tetap di semua hal. Akhirnya, kalau kita kembali ke konsep ini, jadi zat cair itu akan terdesak atau memindah jumlah zat cairnya itu tergantung dari massa jenisnya. Kalau massa jenisnya itu lebih besar daripada bendanya, maka yang dipindah cuma sedikit. Karena yang perlu diingat, W itu selain M kali G, dia itu ru G dikali G. Nah, kalau ru-nya sudah besar, otomatis kompensasinya ru-nya kecil. Jadi Bapak Ibu ya, kalau ini tinggi berarti ini jadi kecil. Nah, kalau begitu, kalau ini satu kecil, jadi sebenarnya nggak ada perubahan sih, cuma yang dipindah aja sedikit. Karena ini yang ru-nya lebih besar, akhirnya dipindah cuma sekian. Nah, kalau yang ini karena yang kedua ini ru-nya sama, yang dipindah ya sebanyak ini. Kalau dia jauh lebih besar lagi, dia juga masuk semuanya. Tapi bedanya F-nya nanti dia dikurangi oleh N, gitu saja sih. Jadi akhirnya F1 itu sama dengan F2 karena dia sebanding dengan W-nya. Tapi dia lebih besar daripada F3 karena dia ada gaya normal ke atas. Dia dibantu istilahnya, dibantu oleh gaya normal ke atas. Kalau dia tidak dibantu, ini otomatis bendanya ke bawah terus, ini jebol nanti istilahnya, tapi sehari-harinya dia dianggap bisa jebol ya, karena dia tidak ditahan. Nah, kalau ada yang nahan seperti orang tarik tambang, kalau ada yang membantu tarik tambang, otomatis daya yang diperlukan orang itu akan berkurang jika anggotanya lebih banyak. Jadi gambaran seperti itu Bapak Ibu. Jadi F-nya dimanapun dia sama kecuali di tenggelam. Ya. Kenapa satu ini kok sedikit? Karena dia massa jenisnya lebih besar, dia mengkompensasi. Jadi ketika V-nya besar, ketika ru-nya besar, berarti V-nya mengecil. Kenapa? Karena M itu kan sama dengan ru kali V. Nah, ketika ru-nya ini membesar, kalau itu naik, berarti V-nya mengecil jadinya. Biar dia menemukan N yang sama. Yang dimana W itu kan M kali G. Itu asal muasal dari rumus ru GP itu Bapak Ibu. Sebenarnya ini kali ini sudah di massa, yang G gravitasi. Jadi sebenarnya gaya di posisi 1, posisi 2 itu sama karena dia beratnya sama bendanya. Gitu Bapak Ibu ya. Monggo kalau ada yang berbeda pendapat. Kacau banget tulisannya ya. Ya. Saya bilang dulu. Pak, boleh bertanya Pak? Silakan Bu Yuni. Untuk kasus ini kan cairannya yang berbeda, bendanya sama nih. Kalau misalnya Betul. dibalik bagaimana Pak? Misalnya bendanya yang berbeda, tapi cairannya sama sih. Bendanya berbeda, cairannya sama, tergantung jenis bendanya Bu.
tergantung jenis bendanya ya. Yang jelas gaya itu ditentukan oleh gaya ditentukan oleh matanya, betul, massa atau oleh berat bendanya. Jadi kalau berat bendanya kecil, maka gaya diperlukan untuk menahan dia kecil juga. Jadi kalau dia massa jenisnya lebih kecil, otomatis gaya asimetrisnya lebih kecil untuk memindah volumenya itu. Yang perlu diingat lagi konsepnya asimetris itu. Jadi gaya asimetris itu sebanding dengan gaya ke atas itu sebanding dengan volumenya dipindah.